Good day semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update, episode ke-22, hari ini Senin 21 Juni 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia, terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis dari seluruh dunia. Pada acara ini, kami juga menghadirkan musik, di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan mengontak admin. Antisipasi ledakan gelombang baru COVID yang secara data semakin mengkhawatirkan, dan juga ada topik tentang pengalaman di karantina dari berbagai tempat, dan juga masih ada tentang pelaksanaan mengenai vaksinasi 18+ adalah beberapa topik yang kita akan bahas hari ini. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hadir, yaitu Bapak Jauhari Oratmangun, Dubes kita dari Republik Rakyat Tiongkok, Mas Iman dari senior kami dari CNN, Mas Sansar Iskandar, Atasan Angkatan Darat dari Singapura, yang juga akan sharing mengenai bagaimana hidup di karantina di Singapura, dan Mbak Anissa yang pernah di karantina di Wisma Atlet, Mas Jonathan yang pada saat ini sedang karantina di Rumah Sakit Bekasi karena terdiagnosa positif, ada Ibu Elmi juga yang pernah isoman, dan ada laporan-laporan aktual dari Mataram, dari Jambi, dari Kudus, dari Bandung, dan juga ada teman-teman Mbak Lina, Mas Riko, dan Mas Safa yang akan memberikan testimonial mengenai vaksin 18+. Tentunya hari ini kita juga ada sahabat kita dari Mavindo yang akan mengklarifikasi beberapa hoax yang beredar pada minggu ini. Nah, sebelum kita memulai, sekali lagi kita selalu membuka dengan musik, dan mari kita sama-sama mengingat bahwa kita semua adalah lilin-lilin kecil, bersama kita menjadi terang untuk menanggulangi pandemi. Pada saat ini, penambahan angka COVID hari ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 14.536, dengan angka positif tembus 2 juta, dan pada saat ini pemerintah menargetkan 40 juta untuk orang untuk sasaran vaksinasi. Pada saat ini bed of ratio juga sangat mengkhawatirkan ya. Di Rembang itu sudah 100%, Pati 97%, Kota Semarang 93%, Tasikmalaya 90%, dan di Jakarta Pusat 90%. Mari kita sama-sama mendoakan teman-teman dimanapun kita berada, supaya COVID ini segera berlalu. Nah, untuk menyemangati kita semua, bahwa kita semua adalah lilin-lilin kecil di mana kita dapat bahu-membahu untuk menanggulangi pandemi, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Mas James untuk membahas mengenai lilin kecil hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Lia. Dalam kondisi yang cukup mencekam, memprihatinkan teman-teman di tanah air, kita harus tetap optimis dan tetap bisa membicarakan persoalan-persoalan ini dengan tenang, dengan waras. Baik teman-teman, seperti biasanya lagu acara World Vaccine Update selalu kami buka dengan lagu lilin-lilin kecil yang sudah ditayangkan atau sudah diproduksi oleh beberapa teman-teman. Kali ini sebenarnya kami memilih salah satu yang sudah kami pilih adalah lagu lilin-lilin kecil yang upload tepat 1 tahun yang lalu, tanggal 21 Mei. Jadi pada saat itu di kota Solo, ada serombongan teman-teman penyanyi di kota Solo bergabung secara virtual. Mereka menyanyikan lagu lilin kecil karena pada saat itu juga ada beberapa kejadian yang cukup mencekam. Di tengah-tengah COVID sedang berlangsung, kota Solo dengan kabar beberapa orang yang meninggal yang mereka sangat hormati tapi tidak bisa dihadiri pemakamannya. Salah satunya adalah ibunda dari Bapak Presiden kita, jadi almarhum ibunda Pak Jokowi. Satu lagi adalah almarhum Mas Didi Kempot, yang semua tokoh-tokoh yang sangat penting yang nggak bisa dihadiri pemakamannya karena kondisi COVID tahun lalu. Nah, kondisi COVID tahun ini jauh lebih mengerikan sebetulnya.
Untuk itu, supaya mengingat, kami sebetulnya sudah terhubung atau sudah menghubungkan diri dengan para penyanyi lagu lilin kecil ini. Salah satunya adalah Mbak Nina Siska yang masih berada di Belanda. Cuman karena dia belum pulang kerja, jadi sambil kita dengar lagunya, mudah-mudahan nanti teman-teman dari kelompok solo, penyanyi solo, singer solo ini bisa tampil. Silakan Mbak Lia, Mas Didi, kita dengar sama-sama lagu lilin kecil yang dinyanyikan teman-teman dari Solo. Recording stopped. Oke, terima kasih grup penyanyi Solo sudah datang ya tadi kelihatan sudah nunggu. Ini ada masalah teknis di komputernya Mbak Lia, jadi saya handle dulu ya. Baik, acara rubrik berikutnya sebenarnya ini rubrik kita tentang pengalaman karantina. Di sini sudah banyak hadir para narasumber yang sangat-sangat hebat yang pernah mengalami karantina. Pada dasarnya karantina yang kami liput, ini ada dua jenis karantina. Karantina pertama, teman-teman yang sudah terkena COVID terpaksa harus dikarantina. Yang kedua, ada karantina yang orang-orang yang diduga berpotensi terdampak COVID akibat traveling, akibat didatangi oleh seseorang atau beberapa orang dari negara yang diduga punya masalah dengan COVID. Nah, oke, Mas Abdul, ini udah ada Pak Johari, Pak Sansan, dan yang lain-lain. Silakan, Mas Abdul. Ya, baik. Yang pertama saya langsung ke Pak Dubes RI untuk RRT dulu. Ada Pak Jauhari Oratmangun. Selamat malam, Pak Jauhari. Selamat malam. Salam dari Beijing. Selamat, Pak. Ini saya sedang karantina sebenarnya. Ini hari terakhir. Hari terakhir karantina sebenarnya ya, Pak? Tanggal 22 selesai. Oh, 22 selesai. Oke. Pak, langsung saja Pak, bisa diceritakan gimana pengalamannya di karantina di RRT. Ini kalau nggak salah udah kelima kalinya ya Pak ya? Iya, total sejak tahun lalu sudah kelima kali ini. Gimana Pak, bisa ceritakan pengalamannya Pak? Ya, kebetulan kan karantina kan karena untuk preventif ya, karena saya lebih karena bertemu dengan berbagai delegasi kunjungan dari Indonesia. Saya sendiri berkunjung ke Indonesia, udah setahun lalu kembali ke sini kan harus karantina. Iya. Itu dilakukan di Wisma, lalu kemudian sejak itu ada berbagai kunjungan ke sini. Apalagi sekarang dengan bertambahnya kasus-kasus baru, itu karantina semakin ketat. Nanti saya ini sebenarnya didampingi Mbak Ana yang sedang di Shenzhen, karena Guangdong, nanti saya minta dia ngomong sebentar lah. Karena Guangdong sekarang, Guangzhou, Guangdong, Shenzhen itu sedang red zone. Karena red zone lah, orang keluar dan masuk dari provinsi tersebut itu harus 3 hari sebelumnya PCR dan kalau berkunjung ke tempat lain karantina. Nah, karantina saya yang terakhir ini karena saya baru mendampingi menteri yang berkunjung ke sini untuk mengadakan pertemuan. Itu kan travel mereka datang, meeting, terus mereka pulang. Kita tidak hanya kami dari KBRI, delegasi, tetapi juga semua yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Apakah itu pejabat pemerintah China, apakah itu pelayan di hotel, apakah itu pengemudi, itu kita sudah melalui karantina
di Chongqing, karena saya di kota Chongqing, itu selama 9 hari dan dilanjutkan di Beijing karantina lebih pada health monitoring for the next 5 days. Jadi sampai tanggal 22, 23 ya sudah saya bebas lagi gitu. Bisa jalan-jalan lagi, cari makan lagi. Itu metode karantinanya. Tapi setiap provinsi itu berbeda sendiri. Seperti kita juga punya delegasi yang di Guyang, mereka karantina di sana 5 hari, kemudian dilanjutkan di Beijing 14 hari working from home. Jadi totalnya 19 hari. Jadi ya itu sangat tergantung dari daerah masing-masing. Itu kurang lebih jadi saya sudah alami itu beberapa kali. Kalau bisa Ana tambahkan situasi di Guangdong seperti apa, Shenzhen dan Guangzhou. Berapa kali? Berapa hari sekarang dan sekarang. Lagi karantina juga dia tuh. Saya lanjut. Iya. Iya Pak, baik, terima kasih Pak Dubes. Ya, saya lagi di Shenzhen hari ini. Kebetulan mulai tanggal 20 dari semua, apalagi di kota Shenzhen ya. Sebenarnya Provinsi Guangdong sudah mulai untuk bukan lockdown total, tapi memang juga dalam kondisi kita keluar masuk harus pakai PCR yang valid 48 jam. Nah, tapi Guangzhou sama Shenzhen seperti Jakarta ke Bandung jaraknya. Nah, sekarang Shenzhen yang lagi mengalami pasien satu. Nah, ada satu pasien confirm hari ini tanggal 20 sampai hari ini ada satu orang confirm yang coronavirus. Oleh karena itu dari kompleks saya sampai semua daerah yang ada di Shenzhen diwajib harus swab. Apalagi suami saya orang Indonesia, tapi kebetulan beliau lewat airport kemarin ke temannya yang kebetulan juga orang Indonesia juga tinggal di dekat di airport. Dia ditelepon sama kantor polisi. Dia bilang, Anda sudah melewati zona merah sehingga Anda wajib swab 3 hari 2 kali untuk PCR-nya. Tapi semua gratis. Jadi dia nyetir ke tempat temannya, terus mungkin dari alarm pemerintah yang tahu ya, jadi dia dapat telepon langsung dari kantor polisi. Bingung dia. Sayang, ada yang telepon saya nih dari kantor polisi. Terus saya tanya, kenapa panik? Emang visamu juga aktif kok. Bilang, karena COVID ya. Oh iya. Terus mereka minta data sekarang tinggal di alamat di mana. Terus kalau sudah dicek, tolong lapor ke kompleks yang mengendali daerah ini. Oke, baiklah, makasih banyak. Itu kurang lebih kondisi di China. Padahal hari ini itu yang seluruh China itu 519 saja. Tapi contoh kan anak cerita di Shenzhen. Jadi saya sebenarnya schedule akan ke Shenzhen hari Minggu. Tapi kemudian saya tunda hanya karena kalau saya ke sana saya harus PCR test, dan kalau saya kembali dari Shenzhen masuk Beijing saya harus karantina minimal 5 hari. Jadi peraturan itu ketat. Kira-kira gitu. Oke, baik, makasih Pak Johari. Kemudian saya langsung yang kedua menyapa ada jurnalis senior CNN Indonesia, ada Mas Iman Nugroho. Selamat malam Mas Iman. Selamat malam, udah. Jadi kayaknya Mas Iman udah lama nih nggak ketemu nih kayaknya nih kita. Kalau dulu aku sempat follow Mas Iman di Facebook, dulu kayaknya dari awal COVID sempat mendokumentasikan, dan kayak juga dulu Mas Iman sempat memberikan pesan-pesan positif, gimana cara stay positif dari awal masuk ke tempat karantina di Tangsel, kemudian hari-hari menjalani karantina sampai dinyatakan sembuh lagi. Itu gimana Mas caranya biar stay positif? Pengalamannya gimana? Ya, kalau
dulu kalau nggak salah Mei ya, itu sudah tiga bulan, artinya Januari. Bukan. Mei ke belakang itu sudah 3 bulan saya dinyatakan positif negatif dari COVID. Salah satu yang membuat saya yakin bahwa sisi positif itu membangun imun itu karena di sana juga saya melihat kawan-kawan yang positif itu lebih banyak meresponnya dengan dua hal. Yang pertama dia kepikiran gitu, atau yang kedua dia menganggapnya biasa karena satu kawasan, satu rumah besar di rumah lawan COVID itu semuanya positif, berarti sudah tidak ada lagi yang menularkan kan, semua positif COVID ya. Lalu kita mencoba membangun masing-masing dari kita itu saling membangun kepercayaan diri, membangun pemahaman kesadaran yang sama bahwa kita harus senang tinggal di sini karena senang itu memunculkan imun. Nah, itu jadi kita diberi fasilitas di sana itu. Kita diberi fasilitas, misalnya ada tempat olahraga, terus alat-alat olahraga, ada karaoke dan seterusnya. Nah, itu yang dimanfaatkan. Misalnya kalau ada yang senang tenis meja, di sana ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada misalnya istilahnya itu ya, alat-alat untuk mengembangkan apa yang dia inginkan gitu, catur, kartu remi dan seterusnya. Hobi lah gitu ya. Iya, hobi. Nah, yang menjadi soal itu kemudian bagaimana bila kita menemukan satu orang yang misalnya dia batuk terlalu sering gitu kan, terus selalu sering bersin dan seterusnya. Nah, itu yang wajib dilaporkan kepada perawat penjaga, agar segera bisa dievakuasi. Ketika melepas mereka pun, kita melepasnya dengan happy, bos. Kita memberikan, saling menyemangati lah satu sama lain. Termasuk bila ada pasien yang orang dengan COVID yang baru datang. Itu kita tidak menyambutnya seperti dia orang sakit, tapi kita tepuk tangan gitu, menyambutnya datang, kita keluarga dan seterusnya. Nah, tapi Abdur, sekarang ini kondisinya berbeda ya. Kalau sekarang ini ya, kemarin yang Abdur tahu kan yang ketika saya kena COVID itu belum lama ada kawan kita yang meninggal dunia kan? Iya. Di CNN ya. Nah, itu waktu itu pressure-nya akan lebih tinggi lagi waktu itu ya kalau saya. Iya, sebenarnya kalau ngomong soal jumlah, Abdur, itu hampir sama antara yang di fase itu dan sekarang. Artinya sekarang pun jumlahnya ini belakangan ada juga beberapa kawan yang positif gitu. Tapi waktu itu kita masih quote and quote bisa menerima bahwa ini okelah kita positif dan kita masih bisa optimis. Sampai kemudian ada peristiwa itu down banget kawan-kawan di Rizky ya. Itu down banget itu ketika almarhum meninggal dunia gitu. Kita semakin secara psikologi itu kita meningkatkan alarming lah bahwa ini memang bahaya ini. Nah, sekarang meskipun semoga tidak terjadi lagi seperti itu, tapi alarming muncul lagi Abdur ini belakangan. Karena kita tahu kan ada virus Delta atau virus-virus jenis lain yang sekarang juga katanya ada di Indonesia gitu. Beberapa kawan yang sudah pernah kena COVID, sudah vaksin, kena juga. Nah, ini kan memunculkan kebingungan. Mungkin kawan-kawan nanti di berbagai negara bisa menjelaskan juga. Ini kami mungkin kita semua di Indonesia juga, wah ini gimana ini? Kok sampai begitunya gitu. Dalam satu kasus di Surabaya misalnya ada ketua DPR Surabaya ya, DPRD di Surabaya, dia sudah pernah kena COVID, sudah vaksin. Kemudian kalau kita tahu ya, ketua DPRD ya, ketua parlemen di Surabaya, dia kan vitaminnya sudah kelas A, misalnya begitu kan, fasilitasnya kelas A juga gitu, mungkin dibandingkan orang-orang di quote and quote maaf di jalanan misalnya gitu, tapi kena juga. Artinya ini memang sisi berbahayanya saat ini mungkin melebihi ya.
Tapi saya tidak expert di bidang itu. Mungkin kawan-kawan yang ada di berbagai negara bisa. Mas Imam. Siap. Mas, Mas. itu kan sebetulnya kan vaksin tidak mencegah positif, tapi bisa mengurangi efek samping ya. Jadi nggak jadi sakit, nggak masuk rumah sakit, ya jadi ringan efek sampingnya. Iya. Jadi, Betul. Positifnya vaksin. Betul Pak Proben. Mohon maaf kalau saya salah menyebut nama. Nah, memang begitu Pak. Cuman saya bicara tentang psikologi. Jadi ini kawan-kawan ini kayak mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya juga mostly tersentak juga. Ini kita sudah seperti ini tapi kok masih tetap kena juga. Hanya saja beberapa kawan di kantor itu yang sekarang kena belakangan ini beberapa hari ini, baru beberapa hari dia kena sudah negatif. Di situ peran vaksin mungkin sedang bekerja ya. Jadi dia kena tapi dia tidak separah yang dulu. Kalau saya dulu sampai 2 minggu itu baru negatif. Bisa dikatakan negatif. Ya, tapi kalau sekarang kawan-kawan cepat sekali negatifnya ya. Tapi ada yang bilang juga bahwa sekarang merasakan efek yang lebih terasa gitu. Saya tidak tahu ya detailnya seperti apa ya. Tapi intinya adalah ini benar-benar membingungkan. Kalau saya personally, kita ini kan relatively terpapar informasi banyak ya, Abdur ya di media ya. Tapi kondisi yang kita temukan di lapangan ini seperti ini kita benar-benar tidak pastilah bagaimana cara kita mendeskripsikan perkembangan COVID ini. Mungkin mungkin pertanyaan itu nanti bisa dijawab sama tim dokter. Baik, terima kasih Mas Imam. Saya lanjut yang ketiga, ada Pak Sansan. Beliau adalah atase militer Angkatan Darat di KBRI Singapura. Selamat malam Pak Sansan. Selamat malam semuanya. Baik. Saya memang pernah dulu pengalaman karantina sekali, Mas. Gimana Mas ceritanya? Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman seluruh di dunia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul walaupun secara virtual, Mas ya. Yang terhormat tadi ada Bapak Johari Waratmangun, Duta Besar RI di Tiongkok, dan yang kami hormati juga Bapak-Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak Penyelenggara untuk menyampaikan sharing informasi, mungkin kesempatan. Kemarin saya ditelepon oleh Mbak Lia untuk melaksanakan, coba Mas sharing mengenai pengalaman karantina, demikian. Ya. Jadi jujur saja saya memang sudah melaksanakan karantina. Waktu itu tanggal 5 Januari, Mas, sudah lama. 5 Januari 2001 yang lalu. Saya kebetulan mendapatkan tugas untuk menghadap Bapak Menhan di Jakarta. Karena ini merupakan tugas yang penting, maka kami berangkat ke Jakarta. Walaupun tahu setelah kembali ke Singapura, walaupun itu tugas khusus atau tugas dinas, tetap kita akan mengalami karantina. Waktu itu 14 hari. Seperti yang sudah dijelaskan mungkin dari episode yang lalu, Bapak Dubes RI di Singapura, Bapak Tommy sudah menyampaikan bahwa aturan pemerintah Singapura ini memang sangat ketat dalam penanggulangan penyebaran virus COVID, sehingga siapapun itu, pejabat apapun itu, baik dari warga negara maupun warga negara asing, apabila kembali ke Singapura, itu harus menjalani karantina selama 14 hari. Tanggal mungkin dimulai 4 Mei bulan lalu, itu aturannya ditambah, Mas. Jadi karantina itu sekarang 21 hari. Itu dikarenakan ya. Delta ya. Kenapa? Semenjak COVID varian Delta ya kalau gitu ya. Kalau sejak 4 Mei. Betul. Dikarenakan adanya kasus-kasus meningkat di komunitas Singapura, dan termasuk adanya penyebaran varian baru COVID-19 yang dari India itu, Mas. Nah, sehingga ditambahlah waktu karantina 21 hari.
dari pemerintah Singapura bahwa varian baru ini dia bisa bertahan lama sehingga diperpanjang gitu Mas. Kebetulan saya waktu itu alhamdulillah masih 14 hari karantina, jadi ya pengalamannya cukup menarik Mas. Pertama saya di karantina, jadi setelah kembali dari Jakarta kami was-was juga Mas. Was juga apa nih yang akan dilakukan di karantina itu selama karantina nanti. Jadi setelah singkatnya saya kembali dari Jakarta ke Singapura menggunakan Garuda, setelah mendarat di Changi, nah itu luar biasa, kita sudah disambut Mas di sana oleh petugas bandara dengan APD lengkap, kayak buronan juga kita di sana, diarahkan ke sana, tidak boleh kemana-mana, seperti itu. Dengan pelengkapan APD yang lengkap, diarahkan, nggak boleh kemana-mana, ikuti jalurnya. Terus sampai kita diarahkan untuk ke tempat imigrasi. Tempat imigrasi masih diarahkan, kemudian dicek dokumen. Dokumen yang harus dan wajib ada apabila kita kembali ke Singapura itu ya, yang pertama adalah izin masuk ke Singapura, yaitu dari imigrasi maupun dari Kementerian Dalam Luar Negeri Singapura. Kemudian ada juga tes bebas COVID, itu ada berbentuk dokumen dan harus rumah sakit yang memang diakui, gitu. Bukan hanya klinik. Nah, betul. Nah, itu. Nih, saya dapat informasi dulu sempat katanya waktu di karantina itu ruangannya itu nggak ada jendela ya, jadi kayak ruang kosong gitu aja, benar nggak? Nah, betul juga Mas. Jadi memang kita itu sesuai amal perbuatan tuh Mas. Kita kan tidak tahu datang ke sini itu udah disambut ke hotel manapun kita belum tahu. Padahal kita turun dari bandara itu setelah kita lewat dari imigrasi, saya tanya ke petugas, Pak, kita hotelnya di mana? Bisa nggak kita pilih hotel segala macam? Bisa nggak hotel yang enak? Ternyata nggak bisa. Oh, tidak bisa, kita tidak tahu, ikutin saja ini. Nah, gitu. Jadi waktu itu satu pesawat ada 8 orang. Jadi kita sama digiring 8 orang itu ke bis yang sama. Jadi satu bis. Jadi mungkin biar tidak terkontaminasi dengan penumpang lain ya. Jadi satu bis, kemudian kita jalan. Kita pun di perjalanan kita nggak tahu mau dibawa ke hotel mana, Mas. Setelah itu di ruangan tanpa jendela itu gimana? 14 hari, Mas. Pas kebetulan saya di situ setelah sampai hotel, ternyata hotelnya wah lumayan nih, kelas melati. Biasanya memang ada untung-untung ada yang bagus, ada yang jelek. Kebetulan saya dapat yang hotel yang itulah kurang bagus. Mungkin pas kita lihat ke kamarnya itu 4 kali 4 meter plus kamar mandi. Wah, kita bayangkan masuk itu langsung kaget. Waduh, yang tadinya kita setelah di Jakarta itu kita pakai hotel Pullman sama Hyatt, wah itu kan mewah tuh. Pas ke sana, waduh, ini tantangan ini. Nah, begitu Mas. Jadi kebetulan pas dapat hotel yang cukup kecil. Nah, yang cukup menarik itu, nah ini perlu pelajaran buat kita semua juga. Itu pada saat saya karantina, itu setiap hari saya dicek tuh Mas. Padahal sudah jelas ya mereka ngarahkan kita ke hotel itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya dicek, ditelepon, gimana kabarnya, baik-baik aja, ada gejala nggak? Udah, itu tiap hari. Itu pun waktunya tidak tentu, kadang pagi, siang, sore, atau malam. Kadang sekali-kali kita dicek, Pak, coba di video call lihat ke sekeliling, gitu. Udah jelas sempit masih dilihat video call, itu seperti itu, saking ketatnya. Singapura itu luar biasa gitu. Itu orangnya saya lihat berbeda-beda setiap hari itu. Berbeda-beda, mungkin ada ditugaskan untuk mengecek keberadaan kita. Jadi, Mas. Tadi saya juga sempat nanya, saya juga sempat informasi katanya waktu di karantina di Singapura itu, misalnya kalau kita buka jendela gitu ya, itu bisa disamperin polisi ya katanya. Nah, kebetulan pas yang saya itu tidak ada jendelanya sama sekali, Mas. Jadi hanya kaca saja gitu, kaca. Dan kemudian saya tanya juga, saya mau minta yang ada kacanya yang bisa keluar menghirup, dia tidak menyediakan seperti itu. Mungkin mereka juga pilih-pilih orang ya, kecuali mungkin kalau ada bayi, ada apa, mungkin dia bisa lah untuk mungkin, oh ini ada
beberapa keluarga ada ruangannya lebih besar. Karena saya sendiri mungkin ditempatkan yang kamar yang kecil gitu. Oke, baik. Siap. Baik, Mas Sansan, terima kasih atas sharingnya. Selanjutnya kita beralih ke Mbak Nisa atau Mbak Ica. Beliau juga pernah di karantina di Wisma Atlet. Selamat malam, Mbak Ica. Selamat malam, Mas. Kabar? Baik. Baru keluar dari Wisma Atlet. Kapan keluarnya? Tanggal 15 Juni kemarin. 15 Juni kemarin. Oh, berarti baru berapa lama, Mbak, di karantina di Wisma Atlet? 16 hari. 16 hari lama ya. Bisa diceritain nggak, Mbak? Itu gimana awalnya? Awalnya tuh kita sebenarnya jarang keluar rumah, Mas. Jadi benar-benar kita tuh lebih sering di rumah. Tapi waktu Lebaran itu kan cuacanya di Indonesia lagi panas banget. Terus nanti hujan, panas, hujan. Terus akunya juga kendor. Jadi akunya malah minum es karena panas banget udaranya. Gak lama kena flu, kena batuk. 3 hari setelah Lebaran itu udah mulai kehilangan penciuman, kehilangan nggak bisa makan segala macam. Aku kan langsung ngecek dong ke klinik karena kalau KRS takutnya juga aku lagi drop, banyak ketemu orang sakit malah gimana takutnya gitu kan. Jadi coba cek ke klinik dekat rumah. Di dokter itu aku udah ceritain keluhannya segala macam, tapi mereka nggak bilang kalau aku itu suruh swab atau segala macam. Jadi cuma dikasih obat vitamin B12 sama obat paratusin. Tapi kok aku ngerasanya pas pulang berapa hari di rumah kok ngerasanya makin lama kondisi makin turun ya. Terus adik aku juga juga agak-agak mirip, udah mulai dari awal kayak flu batuk gitu. Akhirnya aku beli swab, aku beli di online untuk swab PCR. Tapi waktu itu aku belum bisa keluar rumah karena posisinya lagi berat-beratnya kayak sesak nafas, pusing, segala macam kayak gitu. Nah, akhirnya pas aku udah bisa keluar, aku langsung swab PCR, adik aku yang nomor 2 baru kena awal gejala. Dan ternyata benar hasilnya positif. Pas positif itu, aku langsung hubungin pertama keluarga, karena kurang baca berita juga soal COVID segala macam. Terus pas banget ada tetangga aku kan lewat gitu, nanya kamu sakit gitu kan, iya nih, terus udah cek belum hasil, iya udah cek hasilnya positif gitu. Dia yang lapor ke Pak RT, cuman pas hari hanya pas tanggal 28 itu Pak RT-nya mungkin sibuk karena dia juga kerja segala macam. Adik aku tuh pas banget sesak nafas, terus nangis gitu kan, terus aku panik mau gimana nih, pas banget orang kantor aku lagi nelpon konfirmasi jangan masuk segala macam, surat perawatan gini-gini. Terus aku nanya nih, aku bingung nih, adik aku sesak nafas banget gimana gitu kan. Terus tadi dia kamu jangan ke RS, jangan ke ini, langsung puskesmas aja daerah dekat rumah kamu katanya gitu, karena itu lebih mudah untuk pengurusannya dibanding ke RS dan sebagainya. Oh ya udah, pas ke puskesmas langsung diurus sama puskesmasnya. Terus 2 hari setelahnya langsung dijemput sama ambulans kayak gitu. Oke, di Wisma Atletnya gimana? Waktu itu penuh nggak Wisma Atletnya? Pas pertama aku datang itu kondisinya udah orang baru mau datang penuh gitu. Jadi pas sama aku datang itu pas datang Wisma Atlet aku harus nunggu 2 jam untuk dapat kamar. Jadi pertama kali datang di nama segala macam, dicek darah, cek jantung, terus cek paru-paru segala macam. Terus ditanya kalau sarutasi oksigennya juga dicek gitu kan. Terus udah gitu pas adik aku dicek ternyata turun, akhirnya dia masuk IMCU di sana, langsung dimasukin IGD, masuk IMCU, aku masuk ke kamar biasa kayak gitu. Nah terus besoknya pas kita sering ke bawah karena harus kayak jalan olahraga keliling-keliling gitu kan, di sana disuruhnya itu udah mulai banyak, bisa sekali datang rombongan selalu satu keluarga, jadi dari bapak sampai anak atau enggak bahkan ada yang dari kakek nenek sampai cucunya ada masuk gitu ke sana. Dari pertama dari ambulans datang sampai bus sekolah, jadi kayak bus sekolah yang bus kecilnya bus sekolah sampai bus besarnya bus sekolah datang kayak gitu. Oke, baik Mbak Ica, terima kasih sharing sama kita. Nah untuk yang selanjutnya kita akan tanya juga pengalaman dari Mas Jonathan, Mas Jo yang saat ini beliau dirawat di Rumah Sakit Bekasi karena saat ini tengah menderita COVID-19. Kita doakan semuanya beliau akan cepat sehat ya, Mas Jo. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertama-tama terima kasih saya telah diberi kesempatan untuk sharing di sini ya. Kebetulan perawatan saya masuk hari ke-7. Nah, sebelumnya saya terpapar positif itu hari Minggu lalu, ya, seminggu yang lalu. Nah, tanpa ada keluhan. Awalnya saya datang ke rumah sakit itu dengan keluhan asam lambung. Akhirnya saya kan sebelum saya pulang ke rumah, saya swab aja dulu deh, swab antigen. Nah, pada saat saya swab antigen di rumah sakit langsung, ternyata hasilnya saya positif. Akhirnya saya coba balik lagi ke UGD, saya lanjut lagi dengan PCR. Nah, saya lakukan secara mandiri yang di bawah hasilnya itu 6 jam. Nah, 6 jam, akhirnya saya swab PCR, ternyata memang hasil saya adalah positif. Nah, yang menarik di sini pada saat saya tanya sama dokter di UGD, saya terpapar di mana? Sedangkan saya baru vaksin tanggal 30 Mei. Vaksin pertama dengan Sinovac. Ya. Kalau saya runut 14 hari saya, kalau PCR itu kan berarti kalau nggak salah kan 10 sampai 14 hari. Mohon koreksi kalau saya salah. Saya terpaparnya. Saya coba runut loh. 14 hari saya itu adalah tanggal 30 Mei. Saya bilang pas saya vaksin. Mas Jo, gimana saat ini di karantina gimana pengalamannya? Kalau selama di isolasi mandiri, saya ya karena ini di rumah sakit, karena saya ternyata setelah saya demam, saya juga ada batuk, gitu ya. Jadi saya memilih untuk mengambil isolasi mandiri di rumah sakit. Nah, itu untuk menghindari pertama saya nggak mau istri dan anak-anak saya terpapar. Dan puji Tuhan anak-anak saya dan istri saya itu negatif. Gitu. Nah, selama saya diisolasi mandiri di rumah sakit, khusus tepatnya di rumah sakit Elizabeth, di sini memang seperti perawatan. Nah, bayangan saya kan isolasi mandiri itu ada program untuk berjemur, terus olahraga bareng kan itu ya. Ternyata yang saya dapatkan di sini adalah hanya layaknya kita itu masuk perawatan diisolasi. Gitu. Nah, artinya akhirnya saya berdua satu ruangan, dengan situ kita coba saling membackup untuk kita tetap berpikiran positif. Ya. Hari-hari setiap harinya dari pagi sampai malam lagi, sampai pagi lagi, itu apa aja Pak Jo yang dilakukan di situ? Posisi isolasi itu Pak Jo. Akhirnya kita buat program sendiri Pak di kamar. Ya kita pagi bangun ya pagi terus kita coba gerakin badan ya sambil dengerin musik sendiri kan itu ya. Ya terus nanti sarapan. Ya, akhirnya kita buat program sendiri Pak. Nah ini memang yang mungkin sangat disayangkan gitu loh. Pihak rumah sakit tidak mempunyai program seperti itu. Yang kayak kalau saya lihat kan kalau isolasi yang kayak teman-teman yang baru datang dari dulu tuh dari Pulau Buru atau apa kan sama tentara itu kan disuruh senam pagi berjemur kan itu ya. Harapan saya juga seperti itu ternyata tidak. Nah ini yang mungkin konteks isolasi seperti yang dilakukan di rumah sakit atau di hotel atlet mungkin programnya berbeda mungkin. Kalau gitu kita lanjut aja, yang ke-6 ada Ibu Elmi yang juga akan bercerita tentang bagaimana pengalaman beliau melakukan isoman di rumah. Selamat malam Bu Elmi. Selamat malam. Malam Bu, apa kabar Bu? Baik, Mas Abdur, apa kabar? Alhamdulillah apa kabar teman-teman semua? Semoga yang sakit segera dipulihkan dan yang sehat tidak terpapar. Amin, amin. Bu Elmi, bisa diceritakan dulu gimana pengalamannya melakukan isoman di rumah, gimana cara untuk stay positif itu gimana? Apa yang dilakukan dulu dari hari ke hari? Pertama bersyukur sih Mas. Kalau saya bersyukur waktu itu sakit itu bersyukur karena sebagai saya non ASN gitu kan kami kan harus WFO hampir setiap hari gitu kan,
karena memang dikejar untuk mengerjakan program-program gitu kan, membantu teman-teman untuk mengerjakan program-program. Jadi saya sendiri sampai anak saya yang sekolah itu terabaikan gitu kan, sampai pada anak saya itu mau yang besar itu mau ujian akhir gitu kan. Saya berniat untuk cuti, tetapi ternyata nggak boleh cuti gitu kan. Sampai ya sudahlah gitu, saya jalani aja. Pas hari apa ya? Saya kan positif itu 14 hari kedua puasa, 14 April. Ya 14 April ya hari kedua puasa itu. Kalau pengalaman isomannya gimana, Mbak? Biasa aja sih, kalau minum vitamin, minum air hangat, seperti itu, olahraga, berjemur, kayak gitu aja. Gitu. Tinggal di kamar sendiri gitu, ada yang ngawasin? Enggak, kalau di kamar sendiri enggak, karena kan kami sekeluarga itu positif. Suami saya setelah 2 hari isoman, saya rujuk ke rumah sakit, saya sama anak sendiri di rumah. Anak saya yang kecil saya saya titipkan ke budenya gitu. Jadi saya ujian aja kayak hari-hari biasa, Mas, nggak ngerasa untuk nggak ngerasa bahwa kita sakit gitu. Jadi cuman memang saya menerapkan ke anak-anak untuk minum vitamin. Ayo Mas makan, ayo Mas berjemur dulu, kita berjemur dulu di loteng, seperti itu sih. Berapa lama waktu itu proses recovery-nya? Recovery-nya sama 2 minggu, hampir 2 minggu juga kita recovery. Karena seminggu pertama itu saya harus handle anak saya ujian, seminggu kedua saya harus handle suami saya yang masuk ICU di rumah sakit. Jadi mau nggak mau dipaksa untuk merasa sehat gitu. Jadi sebenarnya afirmasi positifnya sebenarnya ya berdoa aja lah, ini jalan yang harus dilaluin gitu kan. Jadi ya melakukan hal-hal yang yang di media-media atau yang banyak sudah kita minum air hangat, seperti itu sih. Oke, baiklah. Makasih Bu Elmi. Tadi juga sebelumnya ada Pak Dubes RI, untuk RRT Pak Jauhari, kemudian ada Mas Iman Nugroho, Mas Ansan, Mbak Anissa, sama Mas Jonathan. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi cerita dengan kita. Sekarang saya balikan ke Mbak Lia sudah. Silakan Mbak Lia. Terima kasih Mas Abdur. Nggak kerasa ya, kita banyak sekali narasumber dari berbagai tempat yang juga berbagi cerita. Sekarang kita akan masuk kepada segmen roundtable yang bertopik antisipasi gelombang baru COVID-19 bersama para dokter muda dari Mataram, dari Jambi, dari Kudus, dari Bandung, dan juga ada teman-teman muda kita ya yang ingin akan menanggapi bersama Mas James, Mas Gimbal, dan Mas Abdur. Silahkan Mas James. Iya, terima kasih Mbak Lia, terima kasih narasumber yang bercerita tentang karantina. Tepat 1 tahun kali ini kita juga dihadapi gelombang baru. Apakah varian baru, apakah jenis baru, dan dalam berita-berita yang terakhir tadi kita udah dengar sangat mengkhawatirkan. Pesan saya cuma begini, kadang-kadang karena kita berada dalam satu frame, ini ada masalah yang sangat anomalis. Saya, Mbak Lia, dan Mas Praben di New York, sekarang di mana-mana masker sudah boleh dibuka. Sama juga dengan Mbak Siska yang di Belanda. Kita bersama-sama satu frame dengan teman-teman yang daerahnya sedang betul-betul sangat berbahaya. Juga Pak Yohanes ya, Pak Yohanes di Philadelphia semua udah membuka. Jadi ini kalau salah melihat teman-teman milenial, dikira New York sama Yogyakarta dekat. Virus itu tetap ada di seluruh dunia. Jadi mari sama-sama kita saling menguatkan, saling membagi info, dan lebih nyata kita datang. Awalnya mungkin bisa lewat mulai dari Mataram ya. Ini saya akan ditemenin sama Mas Gimbal nanti. Ya, oke, langsung aja ini laporan dari Mataram nih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana keadaan Mataram, Mas? Alhamdulillah untuk kita di Mataram belum menampakkan adanya lonjakan pasca Lebaran atau liburan yang kita jalani beberapa minggu yang lalu. Yang saat ini yang menjadi prediktor kita untuk melihat bagaimana situasi
COVID yang sesungguhnya adalah situasi di rumah sakit. Itu yang bisa kita baca, karena kalau melihat dari jumlah yang positif, tentu di masyarakat jauh lebih banyak lagi yang positif, karena banyak hal yang membuat masyarakat kita untuk enggan di testing ya. Itu yang masih menjadi masalah, dan penolakan terhadap tracing juga kami alami cukup banyak ya. Banyak hal yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus. Yang pertama itu TT rumah sakit, tempat tidur rumah sakit kita lipat gandakan, khususnya yang ICU, karena kematian saya lihat kurva kematian itu seiring sejalan dengan kurva pemakaian ICU. Kita tracingnya juga walaupun tidak sebagus seperti yang di Singapura, sekolah karantina yang di luar mungkin jauh lebih bagus, tetapi pengetatan pasca liburan, pasca lebaran kemarin kita cukup ketat lah. Oke, mudah-mudahan kondisi Mataram tetap baik. Amin, amin, amin. Dan juga kesadaran masyarakat untuk misalnya divaksin makin tinggi, dan kita sama-sama bisa secara positif menahan, memerangi atau menjaga dengan COVID. Oke, Mas Iwan, lanjut ke daerah mana nih? Mas Yosua dari Rumah Sakit Immanuel Bandung. Gimana keadaan Bandung yang kota yang dekat Jakarta nih? Hadir, baik. Terima kasih Bang James untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Sedikit melaporkan kondisi Bandung saat ini, Mas James. Jadi seperti yang diberitakan bahwa Jawa Barat, Bandung khususnya bolak-balik menempati penambahan kasus yang cukup tinggi. Kita kasus meningkat drastis sebagai perbandingan tempat tidur itu sekarang keterisiannya kurang lebih se-Bandung itu sudah 90%, terutama kasus-kasus berat yang perlu ICU itu kita kesulitan untuk merujuk karena masing-masing rumah sakit sudah berkutat dengan antrian pasiennya masing-masing, baik pasien yang baru datang ke IGD maupun pasien yang memang sudah masuk ke ruang rawat tapi terus perburukan sehingga harus pindah ke ICU. Masing-masing rumah sakit sudah kewalahan. Jadi ibaratnya ketika kita terima lagi pasien dengan kondisi kurang baik, kita mau rujuk susah. Semua rumah sakit pasti tidak akan respon karena mereka ngandelin nyisain buat pasien-pasiennya masing-masing. Kemudian kendalanya kita diminta untuk nambah bor rumah sakit terus, maksudnya kapasitas tempat tidur diminta ditambah terus. Hanya saja kendalanya ya nambah tempat tidur rumah sakit untuk COVID nggak mudah. Satu, untuk menyiapkan sarana prasarana ruang isolasi mendadak, sulap bim salabim dalam 1 malam 2 malam nggak mudah, nyiapin ruangan bertekanan nggak mudah. Kemudian yang utama adalah tenaga kesehatannya, Mas James, itu juga mulai exhausted ya, sekarang sudah mulai kelelahan, belum lagi akhirnya tenaga-tenaga kesehatan justru sekarang juga mulai jadi bertumbangan, bukan karena menangani pasien saja, tapi juga karena terpapar dari klaster keluarga atau klaster komunitasnya masing-masing. Nah, di beberapa rumah sakit, di salah satu rumah sakit saja yang saya tahu sudah sampai beberapa puluh nakesnya yang terpapar, termasuk kami Rumah Sakit Immanuel juga sudah ada beberapa nakes yang akhirnya terpapar dan jumlahnya lumayan, hampir 10% dari total tenaga kesehatan kami saat ini. Jadi itu yang menjadi kendala kami ketika kami harus menambah kapasitas tempat tidur. Nah, kemudian sebagai gambaran lagi, kasus meninggal di Bandung khususnya meningkat cukup tajam dibandingkan waktu bulan lalu. Perbandingannya kasus meninggal bulan Juni ini, bulan Juni tanggal 1 sampai 21 itu sudah 5 kali lipat dari kasus meninggal bulan Mei lalu.
ini baru sampai tanggal 21. Belum tahu kalau nanti sampai akhir bulan. Jadi baru sampai tanggal 21 saja sudah 5 kali lipat total kasus meninggal bulan lalu. Nah, di TPU ini nyangkut Mas James. Jadi ketika kita mau kirim untuk pemakaman, akhirnya TPU-nya sendiri kadang kewalahan karena seharian itu satu TPU bisa gali lebih dari 20 makam. Satu TPU COVID itu mereka bisa gali lebih dari 20 makam. Jadi akhirnya kadang-kadang mereka tahan dulu dibesokin, padahal harusnya kan jenazah COVID langsung dimakamkan, tapi akhirnya ada beberapa yang terpaksa bermalam karena TPU-nya sendiri kewalahan. Nah, kendala lainnya yang juga cukup menarik di Bandung ini memang ada beberapa daerah yang mungkin beberapa kelurahan atau kecamatan yang boleh dibilang bandel ya Mas James. Jadi terkait protokol-protokol pemulasaraan jenazah, kita sering sekali dapat penolakan-penolakan dari keluarga. Jadi kalau dulu jenazah COVID ditolak nggak boleh dimakamkan, kalau sekarang kebalik, daerahnya memperbolehkan jenazah COVID dimakamkan, tapi keluarganya nggak mau pakai protokol. Jadi keluarganya maunya bongkar jenazah, maunya jenazah dibawa pulang ke rumah, dimandikan dan lain sebagainya. Dan hal-hal seperti ini kadang kita coba laporkan ke pihak-pihak terkait. Mohon maaf, seringkali tidak dapat tindak lanjut atau tanggapan yang cukup serius, sehingga akhirnya jadinya terkesan lolos atau dibiarkan terjadi di masyarakat membawa pulang jenazah COVID. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Yosua. Keadaan cukup mencekam, tapi kita sama-sama sekali lagi harus terus bertahan. Lalu gimana Mas Iwan? Khususnya para nakes ya, para nakes tetap semangat. Bertahan. Ini ada Mbak Ina ini, Mbak Ina sudah dari Kudus nih. Ini kayaknya perlu bercerita tentang Kudus. Bagaimana nih Mbak Kudus kok sampai seperti sekarang ini? Silakan Mbak Ina. Ya, selamat malam Pak semuanya. Ya, perkenalkan saya Mbak Ina dari Kudus. Mau sedikit cerita tentang saya sebagai seorang perawat di rumah sakit umum. Pasien yang di Kudus memang sekarang sempat membludak ya, sampai untuk masuk ke rumah sakit itu harus apa ya, sampai untuk pasien sendiri dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain itu sampai nggak ada boardnya, nggak ada tempat apa tidurnya karena ditolak karena kebanyakan apa saking penuhnya dari rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain ya, karena saking banyaknya pasien itu Pak. Ya, Mbak Ina harus jaga kesehatan ya, juga walaupun memberi pertolongan kepada mereka. Nanti setelah ini Mbak Ina akan ditanya-tanya lagi. Sebelumnya apa lagi ya? Ada tambahan lagi. Nanti akan komunikasi dengan anak-anak milenial kita nanti. Ya, terima kasih Pak ya. Oke, kalau gitu kita ke Jambi ya. Ya, Dokter Meli. Dokter Meli. Dokter Meli gimana dokter di sana? Kondisinya saat ini, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Salam kenal buat semuanya. Untuk kasus COVID, kalau dari bulan kemarin sih agak turun. Cuma bukan turun dalam konteks yang sebenarnya. Mungkin karena kalau yang bulan kemarin kan orang-orang pada mobilitasnya tinggi. Karena kan habis lebaran, habis apa segala macam yang dilarang mudik, dia tetap mudik. Habis itu yang sekarang mungkin karena mobilitasnya nggak terlalu tinggi, tidak setinggi bulan kemarin lah, cuma tetap banyak yang masuk, banyak itu. Kalau yang di IGD masuk satu malam itu bisa 5, itu dari yang dari paru aja ya, belum yang dari kebetulan kan saya spesialis paru, jadi belum lagi yang dari anak nanti, belum lagi yang dari apa, kasus masih tinggi sih kalau untuk di Jambi sebenarnya. Mbak Meli, kalau lihat luar Jawa, Mataram dan Jambi seperti kayak tidak seperti yang di Pulau Jawa tadi ya. Yang kami mau tanya Mbak Meli, apakah di Rumah Sakit Jambi sebagai dokter paru ya, apakah sudah terdeteksi datangnya varian baru yang selama ini sudah dianggap sudah datang ke Indonesia?
Ya, yang lagi hit sekarang kan varian Delta tuh, yang B1617-2. Memang katanya menurut penelitian kan varian Delta ini dia yang terbaru adalah dari PDPI sendiri kemarin itu keluarin juga. Jadi banyak pasien yang saya lihat kemarin beda lagi. Jadi mereka datang dengan klinisnya memang arahnya ke COVID, di ronsen memang arahnya ke COVID, tapi di PCR dia negatif. Nah ini untuk dia tahu apakah itu jenis varian Delta atau bukan, pemeriksaannya bukan dari PCR aja, dia harus diperiksakan lagi genome sequencing test namanya. Dan itu nggak ada di Jambi. Jadi kemarin kalau nggak salah dari Matahir sendiri ada kirim kayaknya ke Eijkman kalau nggak salah saya, itu untuk diperiksa genome sequencing testnya. Jadi untuk variannya belum tahu ini. Tapi saya rasa kalau misalnya di daerah lain sudah ada, kayak di Kudus ya Pak, kemarin kalau nggak salah ya, udah terdeteksi ya melalui pemeriksaan genome sequencing test, itu kebanyakan memang varian Delta, yang 1617, yang varian dari India. Cuma mereka kan nggak setuju kalau bilang itu varian India, karena karena mereka bilang bukan dari sana. Jadi sebenarnya kan virus itu dia nggak punya, virus itu kan dia makhluk hidup. Jadi dia akan berusaha bertahan hidup dengan mengubah bentuknya supaya tidak dikenali sama sistem imun tubuh kita. Betul. Jadi dia akan berubah-berubah. Jadi semakin banyak mobilitas masyarakat, semakin banyak dia mengubah bentuk di masing-masing orang. Ya, oke. Makasih Mbak. Ini salah satu juga gambaran bagaimana perkembangan virus yang nggak bisa kita duga. Kalau Mbak Grace dari Bandung bilang tampil dengan 1000 wajah, tapi tetap harus bisa kita jaga kita dalam semangat positif. Terima kasih Mbak Meli. Juga, oh ya, sebelum kita pindah ke teman-teman generasi milenial untuk menanyakan kepada para dokter, baik di Jambi, di Kudus, di Bandung, ini kan program vaksin tetap berjalan ya Mbak ya? Iya. Oke. Mas Yosua gimana? Program vaksinnya tetap berjalan ya? Karena di Jakarta. Program vaksin masih berjalan Mas James. Jadi kalau di Bandung sekarang memang agak sedikit telat dibandingkan di Jakarta, tapi kita sudah mulai buka ke 18 tahun ke atas. Iya, oh sama dengan Jakarta ya. Gimana dengan Jambi, Mbak Meli atau Mbak Dokter Sari ya? Mungkin kalau vaksin kayaknya bagian Dokter Sari itu, beliau lebih paham itu angkanya. Udah masuk ke program 18 juga nggak? Ya, selamat malam semuanya. Untuk Jambi saat ini kita belum program 18, jadi masih ngejar untuk lansia dan pralansia, jadi 50 sampai 60 tahun ke atas. Yang 18 belum dimulai. Oh gitu. Oke, Target lansia juga belum tercapai dan pralansia yang 50 sampai 59 tahun juga belum tercapai. Jadi 18 tahun belum dilaksanakan yang kita. Belum. Kalau di Mataram Mas lalu program vaksin berjalan? Ya, alhamdulillah vaksinasi berjalan terus, cuma progresnya mungkin belum seperti di Bandung dan Jakarta yang sudah mulai menyentuh usia 18 tahun ya. Kita masih mengejar yang layanan publik dan kelompok-kelompok risiko tinggi ya. Kami juga karena cita-citanya kepingin segera pariwisatanya pulih ya, kami mengejar teman-teman yang di areal wisata dan bekerja di pariwisata. Sama dengan yang di Bali ya. Oke, betul, Pak. Kalau di Kudus, Mbak Ina, program vaksin berjalan nggak di RSUD Kudus? Ya, berjalan Pak untuk tetap berjalan ya. Berjalan ya. Oke, nanti kita bisa tanya banyak dokter di sini dan acara ini masih terus ya, teman-teman dokter masih berlangsung. Kami akan menuju ke milenial yang masing-masing satu dari Jogja, yaitu Mas Anda. Masih ada nggak ya Mas Anda? Mas Anda, tadi saya lihat. Ada Mas Adam dari Surabaya. Mas Adam Surabaya, Mas Anda dari Jogja, dan Priscilla
Prisel Kristela nih yang paling muda. Dia jadi ada dari Jogja, ada dari Pekanbaru mewakili luar Jawa, dan satu lagi nanti Mas Adam dari Surabaya. Ayo Mas Anda atau Mbak Prisel dulu yang mau nanyain terhadap keadaan supaya kalian bisa sebarin ini di kota kalian. Mas Adam tuh, Mas Adam sudah mau nanya itu. Mana Mas Adam? Mas Adam silakan mau nanya ke siapa? Ke Dokter Sari boleh, ke Dokter Meli boleh, ke Mbak Ina boleh, ke Mas Yosua juga boleh. Ada Mas Madam juga dari Mataram. Silakan Mas Adam. Saya ingin bertanya Dokter Sari aja ya. Dokter Gi. Ya. Mas Sari di Jambi. Ya. Jambi. Dokter Sarina, saya sebagai seorang mahasiswa semester 4 ada pertanyaan. Nah, jadi jika seluruh mahasiswa sudah divaksin, itu apa kebijakannya itu tetap semua bisa kuliah offline? Soalnya saya dengar-dengar itu meskipun seluruh mahasiswa sudah divaksin, itu masih hybrid, masih half at home, half at campus gitu. Ini sepengetahuan saya saja ya, kalau di Jambi memang mahasiswa terutama yang koas, yang koas kedokteran, itu semua mereka saat ini sudah divaksin, dan kebetulan di rumah sakit tempat saya bekerja mereka dilakukan vaksin. Tapi karena memang mereka statusnya adalah koas dan ikut berkecimpung di rumah sakit, tetap mereka tidak offline ya, berarti tetap di rumah sakit. Nah, terkait apakah nanti perkuliahan ataupun sekolah itu daring atau sudah tatap muka, mungkin nanti kalau yang saya simak beberapa media saat ini kan statusnya lagi tinggi-tingginya ya, bahkan hari ini Indonesia itu sudah mencapai 2 juta, terus angka tertinggi hari ini itu 14.000 untuk penambahan tiap per harinya, itu di hari ini semua rekornya. Kalau tidak salah kebijakan pemerintah untuk daerah-daerah yang zona merah kayaknya masih daring ya. Itu sepengetahuan saya mengikuti beberapa media-media yang menginformasikan terkait pandemik ini. Baik, terima kasih. Karena memang pada dasarnya vaksin bukan berarti tidak bisa kita terkonfirmasi COVID, hanya nanti mengurangi gejala yang timbul seperti itu. Ya Mas Ari, itu mudah-mudahan Mas Adam puas. Ini masih banyak teman milenial juga, bukan hanya milenial, ini sifatnya round table. Jadi kita ada Dokter Sari, ada Mas Lalu, ada Dokter Yosua, ada Dokter Meli. Nanti akan kita buka buat pertanyaan-pertanyaan roundtable. Tapi saya mau mengajak satu lagi milenial dari Pekanbaru. Beliau ini anak ini masih remaja, tapi coba kita dengar pertanyaannya. Mbak Prisel, silakan. Mau nanya yang mana nih? Sesama Sumatera kah? Atau nanya yang Bandung? Ini untuk dokter muda juga. Halo Bapak Ibu semuanya, apakah sebelumnya suara saya kedengaran? Kedengaran, Mbak. Oke, salam kenal semuanya. Jadi sebagai murid SMA dan saya ini belum divaksin, saya ingin bertanya, apakah nanti kalau ketika kami sudah dapat giliran, itu vaksin kami sama atau dibedain ya? Ayo, Mas mungkin Yosua. itu ya dari dari Bandung ya, Mas Yosua tuh. Saya kira sama saja. Tidak ada perbedaan. Saya rasa kalau untuk jenis vaksinnya kembali lagi ke tersediaan vaksin yang saat ini pemerintah punya dan alokasinya ke Pekanbaru apa, karena kan untuk saat ini yang baru dibuka untuk masyarakat umum vaksinnya baru ada Sinovac sama AstraZeneca. Di luar itu masih belum beredar bebas yang lain. Jadi ya saya rasa sih sebetulnya tidak masalah mereknya di masa pandemi ini, yang penting adalah bisa dapat vaksinnya sesegera mungkin. Mereknya tidak jadi soal, karena
mau masing-masing merek efikasinya berbeda-beda. Kalau di masa pandemi jadinya hanya beda 1-2%, enggak signifikan dibandingkan efek herd immunity yang diharapkan gitu ya barangkali Mas James. Iya, betul. Jadi betul di acara kita tidak membanding-bandingkan vaksin. Apapun vaksin itu pasti dalam suasana emergency ini diciptakan untuk kebaikan. Jadi nggak usah takut ya, Priscil, ajak teman-temannya untuk divaksin. Bahkan kalau di Amerika sudah mulai dari 12 tahun. Mudah-mudahan di Indonesia 18, terus kemudian turun dan secepatnya vaksin. Baik, Mas Iwan, nih ada juga pertanyaan dari Mas Sansan. Baik Mas, mungkin saya ada tambahan sedikit. Sebenarnya kemarin mungkin Pak Dubes, Pak Sudiapatono mungkin menyampaikan itu keberhasilan Singapura dalam menanggulangi virus COVID, Mas ya. Menurut saya, ini analisa saya Mas ya, itu kenapa Singapura dapat menanggulangi COVID dengan cepat dan baik. Mungkin pada saat itu Singapura juga sudah pengalaman Mas. Dulu mungkin ingat virus SARS pada tahun 2003, Mas. Nah, itu pengalaman Singapura yang menjadikan dulu kejadian itu di pengalaman dulu 2003 seperti ini. Itu pada saat itu terjadi kurang lebih ya kalau saya tidak salah, itu ada 238 kasus dan ada 33 kematian. Yaitu sehingga Singapura cepat belajar. Apabila terjadi kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kemudian negara Singapura pun dengan cepat melakukan tindakan langkah pencegahan. Yang pertama kemarin juga sudah disampaikan Pak Dubes Pak Tommy bahwa dengan cepat mereka membentuk satuan gugus tugas yang dipimpin langsung oleh Deputi Perdana Menteri ya sebagai ketuanya. Kemudian di situ ada Menteri Pembangunan dan Menteri Kesehatan juga di bawahnya. Mereka masing-masing memiliki tugas masing-masing, Mas. Tidak istilahnya tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri. Jadi dari atas ke bawah itu sama kebijakannya itu dijabarkan dengan Menteri Kesehatan apa saja nih ranahnya Menteri Kesehatan. Kemudian Menteri Pembangunan masalah apa. Kemudian ada juga di sana dilibatkan militer juga, Mas. Singapura Amposis itu dilibatkan dalam kontak tracing. Itu semua waktu itu ditugaskan untuk melacak siapa aja yang misalnya ada satu orang terkena COVID, langsung diinterogasi, ditelepon dengan siapa saja mereka berkontak erat. Nah, ada dicatat satu-satu, kemudian satu-satu. Ini pertanyaan Pak Sansan yang mau diajukan tadi ya Pak Sansan ya? Betul. Kebetulan saya tadi ingin silakan Pak Sansan, silakan. Ini saya ingin tanyakan juga, mungkin yang daerah baik daerah Bandung atau tadi Kudus siapa aja, apakah misalnya ada seorang masyarakat terkena COVID, kemudian ke rumah sakit ternyata positif, apakah ada petugas atau tim khusus untuk menginterogasi atau menanyakan bahwa pada saat 7 hari atau 14 hari sebelumnya itu mereka itu bertemu dengan siapa saja? Nah, mereka kalau ingat misalnya kan ditulis dengan si A, si B, si C, apakah langkahnya, apakah mereka diikuti bahwa orang itu segala dites, di swab atau segala macam atau di karantina mandiri atau gimana? Kalau di Singapura, Mas, kebetulan di sini sudah bagus, sudah modern, dia perorangan itu wajib memiliki alat trace together, namanya token itu kita. Saya juga semua diwajibkan kemana-mana itu bawa token. Jadi setiap masuk ke suatu tempat, tab token itu udah di situ udah muat data IC kita, nomor telepon. Jadi kalau ada apa-apa di suatu tempat terinfeksi virus atau kita berhubungan dengan langsung ditelepon. Kamu ada ini. Kalau ada gejala segera hubungi ini atau karantina mandiri selama sekian hari. Demikian, Mas. Oke. Iya, itu tadi memang agak berbeda mungkin ya. Kira-kira tapi Mas Yosua bisa mewakili atau Mbak Ina memang agak berbeda situasi Singapura yang hanya satu pulau dengan Indonesia yang 17.000 pulau lebih. Gitu. Jadi kurang lebih pertanyaannya adalah apakah udah ada sistem tracing melacak itu khususnya di Bandung misalnya, Mas Yosua?
Baik, sepertinya kalau untuk sistem memang mungkin tidak secanggih seperti yang di Singapura, tapi ketika kita rumah sakit dapat satu pasien dengan confirm COVID positif, kita sistemnya pasti akan otomatis kita pelaporan dan koordinasi dengan dinas kesehatan, kemudian dinas kesehatan turun ke puskesmas untuk mereka tracing ke wilayahnya. Jadi tidak langsung kita rumah sakit yang tracing ke masing-masing wilayah, tapi kita koordinasi dinkes turun ke puskesmas, kemudian biasanya puskesmas akan tracing mereka mulai dari keluarga dulu, karena lingkup paling kecilnya adalah keluarga, mereka akan tracing keluarga dulu, baru kemudian berlanjut lagi ke sekitarnya. Tapi memang tidak secanggih Singapura mungkin ya, Mas James. Masih manual ya? Masih manual dari keluarga, kemudian baru merembet lagi. Ya, paling tidak ada lah kurang lebih. Tapi sekali lagi ya, kalau dibandingkan dengan 100 tahun lalu, kita tuh belum ada sistem itu. Tapi Indonesia pernah lolos loh dari Spanish flu yang menghabiskan sepertiga dunia. Itu lebih pandemik yang dahsyat. Silakan nonton di episode kami yang lalu ya. Kami bisa lihat bagaimana sejarah itu diungkap di acara kami. Baik, Mas Bung James, saya tambahkan sedikit aja, Bung James. Oh iya, ini dari Kak Jo. Iya, saya enggak. Selalu optimis. Enggak, saya kira yang terjadi di Indonesia sekarang kan itu herd immunity versus herd stupidity. Jadi yang mau menuju baik ke yang memang cuek begitu. Saya kira apa yang kebijakan yang telah dilakukan terobosan-terobosan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan segala cara itu sudah ada semua itu. Betul. Itu kan yang dilakukan juga oleh negara lain. Unfortunately kita ada dua kelompok ini. Jadi mungkin strategi komunikasinya itu harus pakai menimbulkan rasa takut. Sekarang kan orang mulai takut untuk terkena ini. Jadi bagaimana ancaman itu kemudian itu menjadi saluran yang baik untuk menghasilkan tindakan yang proaktif. Itu yang harus dilakukan mungkin oleh kita semua, bahwa look, kalau Anda tidak lakukan ini sekarang, karena pengalaman saya pribadi sekarang sudah berhadapan dengan ponakan, berhadapan dengan teman yang kemudian cucunya kena, kemudian temannya kena. Jadi ada rasa takut. Kalau ada rasa takut kan lalu muncul respon sekarang. Ini yang mungkin harus kita proaktif jalankan itu agar kita sehat dan melindungi diri dari berbagai hal ini. Kan ada orang bisa pertama dia not response, tapi ya dia sudah tahu kan bahwa sekarang ini ada ancaman. If you don't do that, this will happen to you. Yang kedua kan lalu kontrol terhadap ketakutan. Lalu kemudian bisa timbul kontrol terhadap situasi yang ada sekarang. Jadi saya lihat we are in between herd immunity versus herd stupidity. Either we are falling this part or in this part. I think dengan program yang diadakan sekarang ini mudah-mudahan kita semua itu bertindak waras sehingga menuju ke herd immunity. Begitu kurang lebih. Itu yang terjadi di sini soalnya. Amin. Kalau menurut Dokter Ali, ancamannya sederhana. Mau vaksin apa mati. Gitu ya, itu dia. Kan minggu lalu sudah disampaikan harus pakai ancaman itu. Oke, sekarang ada satu program kami yang selalu ada, yaitu yang selalu menarik, testimonial dari orang-orang yang sudah divaksin. Minggu ini kita mulai banyak para adik-adik, para kaum muda yang terkena program atau mengikut program vaksin 18+. Nah, siapa itu? Silakan Mbak Lia. Ada satu keluarga yang bareng-bareng divaksin. Oke, sudah bersama kita keluarganya Mbak Lina, Mbak Safa, dan Mas Riko. Nah, untuk ini saya akan serahkan langsung kepada pengasuh rubriknya, yaitu Mbak Siska dari Belanda. Silahkan Mbak Siska. Good day semua. Halo. Halo. Bertemu kembali ya Pak Jauhari. Selamat malam. Ya, saya sudah mendapatkan informasi bahwa satu keluarga ya Mas Riko, Mbak Lina, and Mbak Safa
mengikuti proyek-proyek 18+. Jadi saya akan undang Mbak Lina dulu untuk men-sharingkan pengalaman setelah divaksin 18+. Mbak Lina ada? Oke, alhamdulillah ya hari Jumat kemarin tanggal 18 itu vaksin AstraZeneca. Terus ini sih efeknya beda-beda ya. Kebetulan nih dimulai dari saya dulu. Pada hari setelah vaksin itu yang aku rasain adalah ngantuk berat, ngantuk banget. Terus berangsur mulai malam badan agak meriang, agak nggak enak, demam sedikit, suhu sekitar 37 gitu kan. Ya. Lalu karena memang dari setelah vaksin itu kami sudah dibekali oleh dokternya, itu nanti setelah makan, jadi dikasih 2 obat paracetamol, itu diminum setelah makan siang dan sebelum tidur gitu. Nah karena sudah dibekali itu ya aku langsung minum sih waktu pas badan mulai ngerasa nggak enak. Terus hari kedua setelah vaksin, ya benar ya, hari keduanya, besokannya lah ya, besoknya itu badan berasa kayak langsung pegel-pegel semua. Jadi kayak habis digebukin gitu, gimana sih? Itu beneran asli nggak enak banget. Terus saya pikir, oh mungkin ini reaksi lagi bertempurnya kali ya antibodi saya dengan si vaksin nih, gitu kan? Saya pikir lagi imunnya nih lagi berjuang, jadi ya saya langsung oh my god, nih gimana yang kena COVID beneran ya, yang kita cuma divaksin aja tuh berasa banget badannya nggak enak. Jadi pas hari ketiga, hari Minggu itu aku udah enak banget badannya, udah enak sampai udah normal kembali. Terus hari Senin udah enak, apalagi hari ini gitu, maksudnya udah enak banget gitu. Iya, ya terima kasih Mbak. Ya memang prosesnya setiap orang berbeda-beda. Sekarang saya ke Mbak Safa, silakan Mbak. Apa yang dialami? Kalau saya sebenarnya nggak beda jauh dengan Rina. Pegal-pegalnya, kalau saya pegal-pegalnya sudah dari awal, pas banget setelah vaksin langsung pegal-pegal. Terus malamnya itu demam tempatnya. Tapi setelah minum obat besoknya dan sekarang sudah alhamdulillah sangat amat membaik. Ya, lalu ada yang lain yang ada dirasakan, kebanyakan dari teman-teman kita yang sharing itu ada yang merasa lapar atau mungkin ya ngantuknya itu ngantuk banget, pengennya tidur terus gitu. Ngalami itu enggak? Tadi Mbak Lina tadi alami ngantuk ya? Ya, itu di pertamanya. Pertama setelah vaksin, ngantuknya tidak tertahan. Iya. Itu dialami semuanya, itu hampir kita sekeluarga semuanya ngalamin ngantuk sih. Ngantuk ya. Jadi tidurnya bareng-bareng juga jadinya ya. Ya, Mas Riko gimana Mas Riko? Ya, kalau saya sebetulnya agak berbeda. Jadi di hari pertama, hari kedua baik saja dibanding berdua. Pas hari ketiga baru merasa yang pegal-pegal itu panas. Agak telat ya. Agak loadingnya telat kayaknya ya, beda sendiri badan imunnya ini. Beda sendiri ya. Ya, mungkin bedanya itu antara wanita dan pria begitu, Mang, dari tingkat kekebalan tubuh. Kadang-kadang ya dalam hal tertentu wanita lebih kuat dari pria. Tapi dalam hal lain hidup wanita. Ya. Nah, di keluarga saya dengar semua sudah divaksin, Mas. Alhamdulillah sudah. Semua. Bapak Ibu juga? Iya. Semua sudah. Jadi tinggal anak saya 6 tahun yang belum.
6 tahun belum ya saat ini karena kan baru mulai 18 plus. Jadi untuk yang masih anak-anak kecil masih harus sabar menunggu. Iya, itu saja saya kira yang dari. Halo, Adek ganteng. Ya, terima kasih ya untuk sharingnya. Semoga cukup. Iya. Maaf, ada tambahan. Aku kemarin kita nih ya sempat ada tambahan minum Neurobion ya, buat ngatasin si pegel-pegel badannya itu. Oh ya, itu nanti mungkin bisa ditanyakan ke dokter, apakah betul itu efeknya bagus untuk mengatasi pegal-pegal. Itu saja, terima kasih untuk sharingnya. Satu keluarga senang sekali melihat. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Lia. Silakan Lia. Terima kasih Mbak Siska, live dari Belanda. Nah, sekarang kita juga selalu ada rubrik tanya jawab yang diasuh oleh Mbak Vira, dan ini selalu kita punya beberapa kakak, yaitu Bapak Dr. Ali Arkatiri, dan yang juga telah hadir bersama Mbak Grace dan juga Dr. Mia. Silahkan Mbak Vira. Terima kasih Lia. Good day buat semuanya, salam sehat. Ada pertanyaannya nih, apakah ada komentar atau tanggapan daripada dokter untuk kondisi sekarang gelombang ketiga? Dan mungkin ada grafiknya dari Lia. Saya serahkan dulu seperti biasa Dokter Langganan, Dokter Ali. Kalau misalnya ada lagi dokter-dokter lain, nanti Dokter Mia. Terima kasih. Sebetulnya dari tadi udah tergambarkan semua masalah tren ini. Cuman saya ingin menampilkan dalam bentuk angka biar lebih jelas tervisualisasi. Ini kasus harian di Indonesia sampai hari ini. Dan hari ini ada lonjakan yang cukup mengejutkan sampai 14.536. Dan ini sebetulnya sudah diprediksi dari jauh hari karena adanya 2 hari libur Lebaran ditambah lagi hari libur kelahiran Pancasila yang kebetulan kalau hari kejepit itu orang pada berwisata dan biasanya melupakan protokol kesehatan. Ini angka yang biasa ditampilkan adalah jumlah kasus per hari yang dijadikan patokan. Sebetulnya banyak indikator lain yang kita juga harus ketahui. Mungkin slide berikutnya, Lia. Oh, ini jumlah kematian per hari ini. Angkanya agak naik turun. Dan ini jumlah kasus secara kumulatif hari ini yang positif bergejala itu ada 142.719, udah peningkatan yang sangat signifikan. Dan ini gambaran per provinsi dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi jumlah kasus per 100.000 penduduk DKI memang selalu nomor 1, dan yang agak aneh ini Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara proporsional cukup tinggi, dan juga Jogja, Bangka Belitung, Bali, dan lain-lain. Tapi secara nasional angkanya adalah 734 orang per 100.000 penduduk. Lanjut, Lia. Yang angka positivity rate yang saya ingin setelah itu. Sebelum ini mungkin. Nggak ada ya. Jadi ada yang cukup mengejutkan dan angkanya tinggi, yang salah satu indikatornya adalah positivity rate. Positivity rate itu dihitung dari jumlah spesimen swab PCR yang diperiksa dengan yang positif. Itu angkanya untuk Indonesia, nah ini dia. Untuk Indonesia angkanya 23,3%, itu sangat tinggi sekali. Dan untuk Jakarta melebihi angka nasional 33%. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya 10 orang yang diperiksa swab PCR, itu 3 orang diantaranya positif. Dan standar yang dianjurkan oleh WHO, angka positif rate ini adalah di bawah 5%. Jadi
dengan gambaran ini kita bisa melihat dalam seminggu terakhir terjadi peningkatan yang cukup luar biasa dan agak mengerikan kalau saya boleh katakan, tapi mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konkret untuk menekan angka peningkatan dan tren yang lumayan bikin kita was-was ini. Sekian. Mungkin Grace mau nambahkan? Ya, untuk ini saya kurang fasih ya untuk menambahkan informasi. Cuma saya mau mengajak antisipasi aja pada kita yang lansia nih. Kita karena di RSCM juga sekarang ada semacam, mungkin agak nggak nyambung, tapi saya perlu sampaikan bahwa terkait dengan situasi yang belakangan ini terjadi, kita program kerjanya atau program kehadiran kerja di rumah sakit untuk lansia jadi berubah. Jadi 20% WFO, sisanya di rumah. Itu seperti itu aja sih. Ya, karena untuk nakes, apalagi lansia, tentunya risikonya cukup besar walaupun kita tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap pasien-pasien penderita COVID. Itu aja yang saya mau sampaikan ya, Mbak Lia, Mas James. Tapi cuman mau nambahin ini untuk ya buat pikiran kita semua bahwa kalau misalnya tadi Mbak Fira bilang kalau untuk mungkin dunia itu gelombang ketiga ya. Tapi kalau misalnya lihat Indonesia sendiri mungkin bisa saya tambahkan nggak jelas sebenarnya gelombangnya. Betul nggak, Dok? Harusnya misalnya kita ngomongin, sebenarnya saya juga di dalam MPC ya mungkin second wave untuk kita, tapi sebenarnya nggak juga. Karena kalau misalnya kita ngomong second wave itu berarti kita sudah pernah turun, hampir tidak ada, tapi tidak pernah ada di Indonesia. Jadi ini masih first wave yang never ending. Jadi tetap escalating gitu. Ini keprihatinan untuk kita semua gitu. Dan terima kasih ada acara ini yang menyadarkan kita tentang betapa pentingnya COVID-19, betapa pentingnya vaksinasi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke. Terima kasih Dokter Grace. Ya mudah-mudahan kita semua sadar ya supaya cepat bisa teratasi di Indonesia terutama. Terima kasih dokter-dokter semua. Silahkan Lia, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara ya, di mana kita sekarang ini ada tambahan satu rubrik baru dari teman kita dari Mavindo, Mas Eko Juniarto. Terima kasih atas waktunya. Langsung aja ya. Jadi khusus untuk kasus tadi, kalau misalnya orang yang terkenal dan mungkin banyak yang bisa kontak ke dia, itu bisa ya tadi yang dilakukan adalah langsung konfirmasi ke orang yang terlibat atau yang disebutkan. Karena terus terang tadi ketika saya ditanyakan soal ini, saya sudah sampai tanya ke grup WA Hoaxbuster Indonesia yang ada KCP PEN di sana, mereka juga tidak ada yang tahu soal ini. Jadi ya ini benar-benar barulah gitu ya. Terus apalagi yang soal disebut soal siloamnya sudah mau over capacity segala macam, itu jadi kalau di kita tuh ada yang namanya type of content. Type of content tuh jadi kayak tipe kontennya tuh seperti apa. Kita tuh bagi menjadi 3, yaitu dream, kemudian boogie itu menakut-nakuti. Dream tuh berarti berharap sesuatu yang terjadi yang sebenarnya tidak terjadi. Yang kedua tuh menakut-nakuti, dan yang ketiga itu adalah wedge. Wedge itu jadi istilahnya kayak memfitnah gitu loh. Jadi untuk menjelek-jelekkan orang yang disebut dalam hoax tersebut. Kalau yang tipe yang ini lebih ke boogie. Boogie itu jadi nakut-nakutin gitu. Ini ada dokter udah sekarat gitu segala macam bla bla bla, dan yang jelas itu bukan dream ya, nggak ada orang yang berharap orang akan meninggal. Nah, kenapa kita bagi-bagi gitu? Karena itu tujuan dari hoax itu supaya dia bisa viral itu adalah menyenggol sisi emosionalnya kita gitu. Begitu kita dengar orang sekarat, kita pengen segera ngasih tahu orang lain, waduh dokter ini sedang sekarat nih. Dan karena
emosi kita yang kena dan itu membuat kita nggak berpikir jernih, kita kayak langsung menyebarkannya ke yang lain. Jadi itulah cara kerjanya sebuah hoax itu bisa viral. Jadi ini sekedar mengulangi lagi ya, kita tuh di Mavindo tuh mengompilasi hoax soal COVID dan vaksinnya itu di tph.id/corona, jadi langsung bisa ketik aja itu di browser, nanti akan muncul spreadsheet seperti ini. Minggu lalu hoax yang soal COVID itu 1013, dalam waktu seminggu bertambah 8 ya. Dan untuk yang hoax vaksin ini masih belum kita update. Sebenarnya sudah ada tambahan tapi belum sempat kita update. Terus mungkin yang menarik di sini adalah kan Euro 2020 ya. Itu ada pemain yang ini jatuh di lapangan ya, dan muncullah hoax seperti ini. Jadi dibilang bahwa dokter atau chief medic dan kardiologisnya mengkonfirmasi bahwa dia menerima vaksin Pfizer. Padahal dari sisi etika aja mestinya dokter nggak boleh ngomong kayak gini, nggak boleh membocorkan rahasia pasiennya. Jadi jelas ini adalah hoax, dan saat dikonfirmasi Direktur Inter Milan ini Giuseppe Marotta menegaskan bahwa Eriksen itu belum menerima vaksinasi COVID-19 sama sekali. Jadi ini emang benar-benar hoax yang memanfaatkan kejadian yang diamati oleh seluruh dunia ini, Euro 2020 ini. Kemudian berikutnya adalah ini ya seperti biasalah, orang di Indonesia itu kan vaksin juga masih istilahnya belum cukup untuk semuanya. Ini ada yang jualan, dia bilang ini bisa menyembuhkan COVID-19 dengan bilang bahwa perdarahan di tenggorokan tuh bisa hilang dalam waktu 2 jam. Sementara simptomnya COVID-19 tuh bukan perdarahan di tenggorokan. Jadi ini benar-benar memanfaatkan ketakutannya orang-orang buat jualan barangnya dia sendiri. Ini sebenarnya adalah Nigella sativa ya, jadi minyak jintan, sari minyak jintan, dan sebenarnya dia lumayan sih berkhasiat untuk meredakan alergi. Jadi ini biasa dipakai untuk orang yang gangguan pernafasan, meredakan gangguan batuk gitu ya, dan juga asma. Dan ini berikutnya, nah ini, jadi kan baru kemarin nih kasus India yang meledak. Terus muncullah hoax ini. Jadi dibilang bahwa jenazah-jenazah dari India tuh pada ke laut gitu dan kena tangkap oleh nelayan, dan gambar yang dipakai itu ternyata sudah beredar tahun 2014 dan 2017. Sementara kita tahu COVID itu baru tahun 2019 akhir pula. Jadi jelas ini adalah hoax. Nah, ini tadi pas ditanya soal yang ditanyakan apakah lagi sehat atau enggak, ini yang sejauh yang saya tahu soal dokter yang dibilang meninggal terus muncul fotonya itu adalah Dr. Hadio ini, yang foto yang dipakai itu sebenarnya Dr. Hadio itu dokter di Indonesia ya, Jakarta, tapi foto yang dipakai itu orang Malaysia. Jadi memanfaatkanlah orang-orang bersimpati segala macam, terus ada dokter dari Malaysia sedang pamitan, malah dibilang sebagai dokter dari Indonesia. Nah, terus yang terakhir itu adalah yang tadi ya, ini jadi ini tuh ya itu dia memanfaatkan kepanikan atau emosional kita muncul sehingga dia berharap tuh hoax seperti ini bisa menyebar, karena ya udah kita mungkin mau konfirmasi nggak tahu harus kontaknya kemana, mau bertanya ke siapa juga kita nggak tahu. Ini misalnya seharusnya hal kayak begini kalau misalnya udah disebut kayak Siloam Karawaci, misalnya langsung aja telepon ke Siloam Karawaci, benarkah keadaannya seperti itu? Tapi rata-rata orang Indonesia kan maunya sebenarnya bukan berniat jahat, dia tuh cuma pengen ngasih tahu ke lingkaran teman-temannya sendiri bahwa Siloam nih lagi ini loh ditutup sementara segala macam. Itu yang kita masih berusaha Mavindo tuh memberikan pendidikan digital literasi bahwa tolong ditenangkan dulu, dan begitu kalau ada berita yang seperti ini tolong dicek dulu kebenarannya. Itu aja dari saya.
Oke, Mas Eko, terima kasih. Minggu depan pasti masih ada hoax. Kita berharap Mas Eko juga terus membantu menjelaskan, meluruskan ya peristiwa ini, karena hoax dan fake news seperti ini tidak membuat baik justru. Nah, itu kita harapkan teman-teman dari Mavindo, juga para dokter dan teman-teman sekalian udah tahu kan sekarang caranya. Yang pertama, jangan terbawa emosi ya Mas Eko ya. Betul. Itu dia. Itu mudah diomongkan tapi sulit dilaksanakan sih. Kadang-kadang jempolnya ini kepengen cepet kirim. Dan satu ya, buat ini teman-teman semua, hoax itu ternyata usianya juga sama, 100 tahun yang lalu ketika Spanish flu, hampir sama tuh, ada yang jualan obat kayak begitu juga, Mas. Persis. Jadi hoax itu tidak mengenal teknologi ya, dia udah ada di pikiran manusia dari zaman dulu, akal-akalnya. Demikian Mbak Lia. Atau ada dari Mas Iwan, ada pertanyaan? Terima kasih Mas James atas waktunya, dan terima kasih Mas Eko, atas waktunya. Nggak kerasa kita sudah udah overtime, udah lebih dari 2 jam, biasanya dari schedule 1,5 jam. Saya mengucapkan atas nama redaksi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para narasumber dari teman-teman dari seluruh dunia. Ada Pak Dubes kita, Pak Jauhari, ada Pak Sansan dari Singapura, dan ada teman-teman sahabat-sahabat kita, para dokter dari Mataram, Jambi, Kudus, Bandung, Mbak Anissa, Mas Jonathan, cepat sembuh Mas, ada Mbak Elmi tadi sudah berangkat karena ada keperluan lain, dan keluarganya Mbak Lina, Mas Riko, Mbak Safa, dokter-dokter kita, Dokter Ali, Dokter Mia, hari ini ada Dokter Mia, Dokter Christina, Dokter Fetty, dan juga tentunya ada Dokter Grace. Oke, karena kita selalu membuka dengan lagu dan menutup dengan lagu, saya persilahkan Mas Didi untuk memutar rekaman kita dari Solo. Silahkan.